Halo, dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Ya, selamat datang semuanya. Kalau Anda belakangan ini sering scroll media sosial, pasti udah nggak asing lagi nih sama satu polemik yang lagi ramai banget. Betul, ini soal beasiswa negara dan paspor luar negeri kan? Persis, berdasarkan laporan dari Kompas.com tanggal 23 Februari 2026, kita punya sebuah kasus yang nyatanya jauh lebih kompleks dari sekedar drama internet biasa. Jauh lebih kompleks. Karena ini menyangkut benturan antara hak asasi keluarga, terus aliran uang pajak, dan sanksi finansial yang Angkanya bikin merinding ya? banget. Makanya untuk Anda yang mendengarkan, mari bersiap, karena ini bukan cuma gosip. Ini studi kasus nyata soal tanggung jawab dan etika penerima dana publik. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari tokoh sentralnya dulu ya. DS atau kita sebut saja DS, Ya, profilnya lumayan mentereng ya. sangat mentereng. Dia ini lulusan Teknik Kimia ITB, terus berangkat S2 ke Delft University di Belanda, pakai beasiswa LPDP. Dari tahun 2015 sampai 2017 ya kalau nggak salah. Betul. Dan suaminya juga ternyata sesama alumni LPDP. Semuanya tampak kayak cerita sukses kebanggaan bangsa gitu. Sampai akhirnya, Sampai unggahan videonya muncul. nah iya, unggahan di Instagram dan Threads itu yang mengubah segalanya. Dia memamerkan surat dari otoritas Inggris yang menyatakan kalau anak keduanya itu resmi jadi warga negara Inggris. Atau British citizen ya. Sebenarnya punya anak dengan kewarganegaraan beda di era global gini tuh wajar terjadi. Wajar banget. Tapi yang bikin meledak itu kan narasinya. Ah iya, kutipan krusialnya itu. Saya bacakan ya kutipannya. Dia nulis gini, I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI. Anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat, WNA itu. Membaca kalimat paspor kuat WNA itu wajar sih kalau publik langsung bereaksi keras. Seolah menampar kebanggaan nasional kita nggak sih? Yang menarik di sini adalah tamparan itu terasa sampai ke level elit pemerintahan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa langsung merespons. Reaksinya cukup keras kan? Sangat lugas. Beliau menilai tindakan ini sebagai penghinaan terhadap negara. Argumennya jelas, dana LPDP itu dari pajak dan utang negara untuk bangun SDM, bukan buat direndahkan penerimanya sendiri di ruang publik. Dan sanksinya bukan cuma sekedar teguran birokrasi biasa. Oh tentu tidak. Direktur utama LPDP langsung turun tangan mengontak suami DS, dan mereka sepakat untuk mengembalikan seluruh dana beasiswanya. Seluruhnya? Tapi tunggu, ini kan nggak cuma pokok dananya aja. Ditambah bunga. Wow! Ini sanksi finansial masif. Bayangkan, biaya kuliah S2 di luar negeri plus bunga. Dan belum selesai di situ, ada sanksi administratif permanen. Yang soal blacklist itu ya? Betul, DS di blacklist permanen untuk bekerja di seluruh lingkup pemerintahan. Pintunya ditutup rapat. Disinilah bagian yang sangat menarik dari kasus ini. Di tengah amarah publik dan sanksi berat ini, ada satu fakta yang sepertinya terlewatkan. Ya, ini sering terjadi di era algoritma media sosial. Orang lupa melihat rekam jejak secara utuh. Padahal DS ini sebenarnya sudah menuntaskan masa pengabdiannya secara penuh dari tahun 2017 sampai 2023 loh. 6 tahun pengabdian. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, kontribusi dia selama 6 tahun itu sangat nyata di lapangan. Sangat terukur. Dari data yang kita punya, dia menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau, dia juga memberdayakan ibu rumah tangga secara ekonomi. Turun langsung juga di penanggulangan bencana Sumatera ya? Betul. Sampai membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur. Ini kan kontribusi akar rumput yang real. Benar. Fakta ini membuat situasinya jadi penuh nuansa abu-abu. Di satu sisi, negara merasa dilecehkan oleh pernyataan soal paspor anaknya. Tapi di sisi lain, dia sudah mengembalikan utang pendidikannya lewat kerja nyata bertahun-tahun. Kasus ini mempertontonkan secara jelas benturan antara hak individu untuk mencari opsi masa depan keluarga melawan ekspektasi absolut negara terhadap para cendekiawannya. Ia mengembalikan uang beasiswa plus bunga mungkin menyelesaikan masalah administratif secara instan. Tapi perdebatan soal utang budi pada negara ini akan terus bergulir. Menyadarkan kita kalau rekam jejak bertahun-tahun bisa langsung dipertanyakan karena satu unggahan. Sesuatu yang meninggalkan kita dengan satu pertanyaan tajam untuk Anda renungkan. Jika seorang alumni beasiswa telah menuntaskan masa pengabdiannya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terbawah, apakah pilihan pribadinya terkait status kewarganegaraan sang anak secara otomatis menghapus semua jasa pengabdiannya di mata negara?
Sebuah dilema yang patut dipikirkan. Silakan Anda renungkan sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan eksplorasi mendalam kita hari ini dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Bagaimana tanggapan soal alumni LPDP yang bangga anak WNA dan bagaimana update pemanggilan suami dia yang saat ini masih dia masih kuliah, udah lulus kan? Sudah lulus kan suaminya? Oh masih ini. Jadi kalau saya nggak tahu nih, saya baca ininya. Pada dasarnya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak Bos LPDP, lu apa sih? Dirjen apa? Lu Dirut? Lu bukan Dirjen. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mau bayar. Mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Berapa miliar? Bunganya dihitung nggak? Hitung bunga? Hitung bunganya ya? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu, itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Ini saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RETA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu yang kayak nggak apa-apa kalau nggak patriotis nggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh. Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari FPDP dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya, Pak Darto ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.